Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat rezeki kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tanda-tanda orang yang dikejar rezeki. Kita seringkali mengira bahwa rezeki hanya soal materi, namun dalam Islam, rezeki memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga termasuk kesehatan, ilmu, ketenangan hati, dan banyak lagi. Maka mari kita telusuri lebih dalam tanda-tanda orang yang dikejar rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada setiap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang dibiarkan tanpa rezeki. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Namun meskipun Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk, ada orang-orang tertentu yang terlihat selalu dikejar oleh rezeki. Apa rahasianya? Apakah semata-mata karena bekerja keras, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sebelum pembahasan dimulai, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi inspirasi Islami. Bismillah, mari kita bahas. Berikut di antara tanda-tanda orang yang dikejar rezeki. Tanda yang pertama adalah orang yang selalu bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tolaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah perisai bagi hati seorang mukmin. Takwa menjaga dari godaan syaitan, menuntun langkah untuk selalu berada di jalan kebaikan, dan mengingatkan untuk menjauhi kemaksiatan. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang merasa suci, tetapi orang yang selalu waspada terhadap kesalahan. Dan ketahuilah, orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu dikejar oleh rezeki dari arah yang tidak terduga. Lihatlah kisah Nabi Yusuf, seorang pemuda yang memiliki rupa tampan dan pesona yang luar biasa. Ketika godaan datang dalam bentuk rayuan istri pembesar Mesir, Nabi Yusuf memilih lari dan berlindung kepada Allah. Inilah wujud ketakwaan, keberanian untuk menolak dosa meski godaan begitu kuat, dan Allah memberinya kemuliaan, kedudukan tinggi, serta rezeki yang berlimpah. Orang yang selalu bertakwa adalah mereka yang jujur dalam ucapan, adil dalam perbuatan, dan ikhlas dalam niat. Mereka tidak hanya beribadah ketika dilihat orang, tetapi tetap berbuat baik meskipun dalam kesendirian. Ketika marah, mereka mampu menahan diri. Ketika diberi nikmat, mereka bersyukur. Ketika diuji, mereka bersabar. Dan Allah menjanjikan rezeki yang tak terduga bagi mereka yang bertakwa. Kemudian tanda yang kedua adalah orang yang gemar bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang memahami makna keberkahan. Mereka memberi bukan karena merasa kaya, tetapi karena yakin bahwa apa yang mereka berikan akan kembali dengan berlipat ganda. Bukan hanya materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan keberkahan hidup.
Orang yang gemar bersedekah ibarat pohon yang selalu berbuah, meski akarnya tetap kokoh di tanah. Rezekinya terus mengalir, tidak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan jiwa, dan kemudahan dalam setiap urusan. Iblis selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran ketika mereka ingin bersedekah. Namun, orang yang bertakwa tahu bahwa rezeki bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga, orang yang menjaga silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya sekedar bertemu atau berbincang, tetapi menyambung kasih sayang, saling mendoakan, dan memberi bantuan kepada saudara. Orang yang menjaga silaturahmi memiliki hati yang luas dan lapang, serta keberkahan yang terus mengalir dalam hidupnya. Orang yang menjaga silaturahmi bukan hanya dicintai oleh keluarga, tetapi juga dirahmati oleh Allah. Rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka, hati menjadi tenang, dan hidup dipenuhi keberkahan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Lalu tanda yang keempat adalah orang yang selalu berdoa dengan penuh keyakinan. Doa adalah pengakuan akan kelemahan manusia dan kebesaran Allah. Orang yang selalu berdoa dengan penuh keyakinan tidak pernah merasa sendirian. Mereka yakin bahwa setiap kata yang diucapkan, setiap tetes air mata yang jatuh, didengar oleh Allah. Dan Allah Maha Pemurah, memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka. Orang yang selalu berdoa dengan penuh keyakinan bukanlah mereka yang lemah, tetapi mereka yang kuat dalam takwa. Mereka percaya bahwa rezeki bukan semata-mata hasil kerja keras, tetapi karunia dari Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur kecuali kebaikan. Dan tanda yang kelima adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang bersyukur adalah mereka yang memahami bahwa setiap nikmat adalah karunia dari Allah, bukan hanya harta, tetapi juga kesehatan, waktu, keluarga, dan ketenangan hati. Mereka tidak melihat kekurangan, tetapi selalu menemukan alasan untuk berterima kasih kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah mereka yang tak pernah merasa kurang. Mereka tahu bahwa setiap hembusan napas, setiap detik kehidupan adalah nikmat yang patut disyukuri. Dan karena hati mereka selalu dipenuhi rasa syukur, Allah melimpahkan keberkahan dan rezeki dari arah yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita memahami bahwa rezeki bukan hanya soal harta saja, namun meliputi segala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita terus memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, dan selalu bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita semua dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalannya. Jangan lupa untuk terus menebar kebaikan. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.